Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa Dahsyat. dahsyat. Yes. Nah, pagi ini meskipun kita masih beribadah via online, tapi Tante percaya Tuhan Yesus hadir di tempat kalian masing-masing. Oke? Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Siapkan perlengkapan kalian. Apa saja itu? Iya, Alkitab ya. Duduk yang manis, sikapnya yang baik. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Tante undang adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Yuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Semua adik-adik bisa bernyanyi ya buat Tuhan Yesus. Semua ikuti Tante berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih berkat kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami bisa beribadah meskipun kami masih beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Jika ada kuasa iblis yang datang, kami mau patahkan, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Nah, pagi ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan ya. Semua bersorak-sorak. Yuk, kita nyanyi pujian. Hello, hello. Semua pakai gerakan ya. Pastinya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam. Persiapkan diri adik-adik ya. Kita angkat pujian Bapa Engkau Baik. Haleluya Yesus.
berdoa adik-adik. Bapa yang baik, kami telah memuji dan memuliakan-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan lewat pujian tadi bersama dengan Tante Lydia dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini, saat ini kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Ya, siapkan ya. Sekarang coba buka Alkitabnya Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Nah, di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Sudah dapat belum? Sudah dapat ya. Oke, ditahan dulu aja. Cerita hari ini adalah cerita tentang 10 orang kusta. Tante Lydia sudah pernah sakit kusta belum? Takut belum pernah. Ada yang Jangan sudah pernah belum? sampai ya. Iya. Ya, sakit kusta itu sakit sekali. Itu sakit kulit loh Tante. Oh ya? Sakit kulit. Kulitnya ya. jadi jelek gitu ya Tante Artati ya? Tandanya muncul bercak-bercak putih nanti seperti Nana gitu, nanti kemerah-merahan. Ih, pastinya Ya, sakit seperti banget kayak dong ya. sakit cacar. Sakit cacar sudah pernah belum? Sudah sakit Sudah cacar. pernah. Itu aja sakit Iya, ya. Apalagi iya. kalau sakit kusta ya Tante Iya, Artati sakit ya. sekali. Oke, sakit kusta itu adalah sakit penyakit yang menular. Jadi kalau zaman dulu kalau ada orang yang sakit kusta, orang tersebut harus dipisahkan dari orang-orang sehat supaya orang-orang sehat itu tidak tertular. Sama seperti yang virus sekarang ini loh Bu. Iya, virus apa ya? Virus Adik-adik tahu apa nggak ya? Virus corona. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit terkena COVID-19 itu harus diisolasi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak menulari yang lain. Benar nggak, Iya Tante? betul sekali. benar. Makanya adik-adik sekarang ada di rumah beribadah. Supaya nanti yang terkena penyakit menular tersebut tidak menulari adik-adik di rumah. Kalaupun adik-adik terpaksa harus keluar, harus jaga apa Bu? Jaga jarak. Ya, adik-adik sudah siap dengan ceritanya hari ini? Sudah siap pastinya ya. Tante nih ya. Kita mulai saja yuk. 10 orang kusta. Oke. Silakan Tante diambil 10 dulu yuk. orang kusta. Oke, kita lihat ceritanya. Suatu hari Yesus dan murid-muridnya berjalan ke Yerusalem melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan nih menuju Yerusalem. Tapi mereka melewati Samaria dan Galilea dan melewati juga sebuah desa kecil. Di desa kecil itu terdapat 10 orang yang sedang sakit kusta. Wow, kita lanjutkan ya ceritanya adik-adik. Lanjut. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. Iya, mereka harus berjauhan karena kalau dekat-dekat sama orang yang sehat nanti takut tertular adik-adik. Sebelumnya 10 orang kusta ini sudah mendengar tentang Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus itu sering melakukan mukjizat. Oleh karena itu mereka berencana pengen menemui Yesus. Tetapi mereka tidak berani. Kenapa Tante tidak berani? Iya, tidak berani, takut nanti tertular sama yang lainnya. Dan akhirnya mereka memanggil Yesus dari kejauhan. Oh, gimana manggilnya Tante? Yesus, Yesus, guru, kasihanilah kami. Seperti itu. Oh, Coba gitu. kita lihat ya. Jadi, selanjutnya ya Tuhan ceritanya. Yesus dengar nggak Tante pas Tuhan orang Yesus kusta teriak? pastinya dengar. Kita lanjutkan dulu ya. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan lalu berteriak. Teriakannya tadi, Yesus, guru, kasihanilah kami. Tante Lydia bisa ikutin cara mereka memanggil Tuhan Yesus? Yesus, guru, kasihanilah kami. Yesus,
Guru, kasihanilah kami. Iya, seperti itulah teriakan 10 orang kusta ketika mereka melihat Yesus. Seperti itu adik-adik. Iya, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Imam-imam itu siapa ya Tante ya? Imam-imam itu adalah seperti pendeta yang bekerja di bait Allah, Tante. Oh, Tapi gitu. kenapa ya mesti imam-imam? Tahu nggak Tante Lydia? Kenapa ya? Karena pada zaman dulu belum ada dokter. Jadi imam itulah yang tahu orang tersebut punya penyakit kusta atau tidak. Orang tersebut sudah sembuh dari penyakit kusta atau belum. Seperti itu. Ya, Tante. Jadi mereka diusulkan supaya pergi ke imam-imam di bait Allah. Oke. Kita lanjutkan ya. Zaman dulu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. Jadi imam-imam. Oh, makanya Tuhan Yesus suruh mereka pergi pada imam-imam ya Tante. Iya, betul. Tetapi kita lihat ya lanjutannya. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. 10 orang kusta ini taat, mereka mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, adik-adik. Wih, hebat Dan, ya. dan akhirnya mereka pergi karena mereka punya iman. Ya kan, percaya sama Tuhan Yesus. Kita lihat selanjutnya. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju ke bait Allah. Mereka lari. Dia ke bait Allah mau ngapain ya Tante? Ya itu tadi pengen menunjukkan, pengen ketemu sama imam-imam di gereja. Oh, di pastinya bait mereka Allah. pengen sembuh ya Tante Iya, ya. betul. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan penyakit kusta di tubuh mereka semuanya menjadi hilang. Hore, sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah tahir. Penyakit kustanya sudah tidak ada lagi adik-adik. Wah, Padahal hebat mereka ya. masih di tengah perjalanan. Kira-kira siapa yang menyembuhkan Tante Lydia? Tuhan Yesus pastinya. Pastinya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Lihat nih adik-adik, kulit mereka yang tadinya rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Sudah mulus loh kulitnya Wih, mereka. bagus ya. Iya. Mulus loh kulitnya. Karena siapa tadi Tante Karena Lydia? Tuhan Yesus dong, Oh ya iya, kan? betul, Tuhan Yesus karena itu kan Tuhan tabib di atas segala Iya, tabib. betul. Kita lanjut ya Tante. Tahu nggak? 10 orang tadi sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Ada 9 orang dari antara mereka itu kegirangan dan mereka langsung pulang ke rumah mereka masing-masing. Langsung pulang. Dan 9 orang yang tersebut sudah sembuh kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat sama Tuhan Yesus. Dia adalah seorang Samaria. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan sukaria. Aku harus mengucap syukur kepada Tuhan. Aku harus berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu aku harus kembali kepada Tuhan Yesus. Orang Samaria itu berkata Jadi seperti dari itu. 10 orang hanya 1 orang yang kembali ya Tante. Iya. Harusnya kan semua dong mengucap syukur sama Tuhan ya enggak? Iya Tante, tapi yang 9 orang itu lupa sama Tuhan Yesus. Hanya 1 yang ingat. Dia adalah seorang Samaria. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Tersungkur apa sih Tante? Bersujud. Bersujud di hadapan Sebagai Tuhan ucapan Yesus. syukur. Berterima kasih Terima kepada kasih. Tuhan Yesus karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terus gimana Tante lanjutnya? Kemudian Tuhan Yesus bertanya, di manakah yang ke-9 orang itu? Berarti Tuhan Yesus mencari yang 9 orang lagi ya Tante? Iya. Kemana Di mana dia mereka? Tante? Mereka langsung pulang. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Apakah itu baik adik-adik? Enggak baik ya, enggak boleh lupa Apa sama yang harus kita kebaikan. lakukan Tante Kita Lydia? harus berterima kasih sama Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan penyakit kustanya. Iya betul ya. Lanjut ya. Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria tadi yang tersungkur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus menyuruh dia berdiri dan pergi karena imannya telah menyelamatkan dia. Kenapa? Karena dia mengucap syukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya.
Adik-adik harus bisa mengikuti seperti yang Iya. orang Samaria ini ya Tante Lydia ya. Harus bisa berterima kasih ya sama Tuhan Yesus. Caranya gimana Tante kalau kita berterima kasih sama Tuhan Yesus? Berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah adik-adik mempunyai iman? Tentunya iya ya, Ya, Tante Lydia. pastinya ya, Pastinya. Karena Tuhan sudah memberi pertolongan kepada adik-adik. Adik-adik sudah dipelihara lewat mama dan papa. Masih diberi kesehatan Diberi ya Tante. kesehatan. Banyak orang yang sakit di luar sana kan ya Tante Iya. ya. Tapi adik-adik masih sehat, masih bisa beribadah, masih bisa dengerin Tante cerita nih tentang firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus tetap mengucap syukur. Bersujud kepada Tuhan Yesus. Tante, sebelum kita meresponi firman Tuhan, bernyanyi satu lagu, Tante sampaikan dulu ayat hafalan hari ini. Oke, ayat hafalan hari ini dengarkan baik-baik ya. Di Mazmur 136 ayat yang ke-1. Bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ayat hafalan kedua di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Gimana ya itunya Tante? Bunyinya adalah Bunyinya. mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nanti ada tugasnya juga ya Tante ya. Nanti ada tugasnya ya. Iya. Kalian harus kerjakan, harus gimana? Taat ya Tante ya. Taat. Kalau dikasih tugas harus dikerjakan ya Tante ya. Ya, betul. Oke. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Pesan dari firman Tuhan hari ini, adik-adik harus ingat untuk bersyukur kepada Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingatkan tadi pesannya apa saja? Kita harus menjadi seperti orang Samaria yang mau berbalik kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Untuk meresponi firman Tuhan tersebut, kita angkat pujian Here I Bow. To the throne of mercy, where would I kneel but on the cross of grace? How great the love that hold us through and hold us, beautiful, so beautiful, so to live.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar bahwa kami harus tetap bersyukur kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu dapat melakukannya setiap firman-Mu yang ditaburkan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, setelah ini nanti ada tugas-tugas yang harus adik-adik kerjakan di rumah. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Lydia ya. Terima kasih. Oke, gimana adik-adik? Sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya? Pasti semua sudah dengar ya. Nah, kita akan ada tugas nih. Ya, tugasnya kalau apa? dikasih tugas harus diapakan Bu Hartati? Dikerjakan dong. Yes, ya. dikerjakan ya. Jangan cuma ditonton, tapi giran suruh kerjain tugas sama mamanya bilang apa? Nanti dulu lama, nanti dulu. Aku lagi main game, boleh nggak kayak gitu? Tidak dong Tante, Boleh. kita harus kerjakan. Nah, kalau dikerjakan kita akan semakin mengenal firman Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, tugasnya sekarang adalah nanti akan ada ayat hafalan ya, ayat hafalan. Untuk yang kelas TK belajar menghafal ayat hafalannya. Nanti dikasih ayat hafalannya tentang apa nih Tante Hartati ya kan? Diajarin sama mama papanya boleh ya. Kita adik-adik ikutin. Misalkan mama papanya bilang bersyukurlah. Nah, adik-adik ikutin. Tapi harus divideokan ya. Divideokannya kirim ke Tante Lydia. Nanti Tante catat siapa nih yang mengerjakan, siapa nih anak yang paling the best, siapa nih yang paling bagus videonya ya. Nanti akan dapat apa Tante? Reward. Ya, Di ada akhir reward. tahun. Di akhir tahun. Semua tugas yang dikasih pas ibadah online, Tante catat semua. Siapa nih yang rajin? Siapa nih yang malas? Ayo, yang masih malas nggak boleh malas lagi. Ya, harus kerjain. Nah, untuk yang level kelas 3 sampai SMP akan menulis ayat. Kelas 4 Tante. Oh iya, oke. Kelas 4 Kelas sampai SMP akan akan menulis Ya. firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Nah, Membaca nyaring juga ya. Nanti membaca direkam, nyaring. Membaca nyaring juga harus di video ya Tante ya? Iya dong. Iya, harus di video juga ya. Itu yang kelas besar. Ah, Yang kelas kelas berapa? sedang nih kelas 1 sampai kelas 3 sudah bisa baca kan? Nah, Sudah sudah, bisa dong menulis, pastinya ya. Berarti adik-adik nanti akan diberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya itu ditulis dan dihias. Lalu difoto, kirim ke Tante Lydia. Iya, oke. Nanti kita nilai semuanya. Yang nilainya bagus, pas akhir tahun dapat reward dari guru-guru sekolah minggu. Yeay. Siapa yang mau dapat reward? Yeay, semuanya pasti mau dapat ya. Ya, tentunya. Oke, kalau gitu ingat apa tugasnya dikumpulin dari jam berapa Tante? Jam 12 siang sampai jam 3 sore. 3 sore ya. Tante tunggu. Siapa nih yang paling bagus? Semangat ya. Semangat. Semangat. Yo. Kita mau tutup ibadah kita. Tante Oke, Lydia. kita tutup ibadah ya. Adik-adik semua berdiri boleh di rumah. Ajak mama papanya. Ayo mama kita berdiri tutup ibadah sekolah minggu ya. Yuk. Kita angkat pujian. Bapak terima kasih ya. Terima kasih Bapa, terima memberkati. Sampai jumpa minggu depan.